Halo Studi Lovers. Sejak konflik Rusia dan Ukraina terus berlangsung selama beberapa tahun belakang ini, Rusia sudah mendeklarasikan beberapa negara masuk dalam kategori musuh. Pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan juga sudah mengancam akan menyerang negara-negara yang membantu musuh-musuhnya. Nah, politik permusuhan memang diterapkan Rusia untuk menegaskan siapa lawan dan siapa yang menjadi kawan. Itu memudahkan Moskow dalam membangun aliansi untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya. Dalam survei yang dilaksanakan oleh Levada Center pada Mei 2023, menunjukkan bahwa rakyat Rusia menganggap Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Polandia, dan Ukraina sebagai musuh utama Moskow. Mereka menganggap kelima negara tersebut menjadi ancaman bagi Rusia. Nah, jadi penasaran kan Studi Lovers? Kenapa sih Rusia sebenci itu kelima negara ini? Yuk kita ulas ya pada video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Amerika Serikat 72%. Setelah ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat meningkat terkait Ukraina, Studi Lovers, hubungan bilateral mencapai titik terendah karena juru bicara Kremlin menyebut Amerika Serikat sebagai musuh. Kremlin sebelumnya menyebut Amerika Serikat dan negara-negara barat yang mendukung Ukraina sebagai negara yang tidak bersahabat atau lawan karena ketegangan tinggi atas penggunaan senjata yang dipasok Amerika oleh Ukraina di wilayah Rusia. Namun Studi Lovers, menurut agen TVO, situs investigasi independen Rusia, ini adalah pertama kalinya mereka secara terbuka menyebut Amerika Serikat sebagai negara musuh. Berbicara kepada TRT World, para ahli mengatakan sebenarnya tidak ada yang baru di sini. Karena dinyatakan secara publik atau tidak, Amerika Serikat telah lama dianggap oleh Rusia sebagai musuhnya. Alifat Gokce dari Universitas Gaziantep di sisi lain menganggap upaya infiltrasi Amerika Serikat ke daratan Rusia yang seringkali memanfaatkan NATO dianggap sebagai ancaman oleh Rusia. Namun ia menyarankan bahwa Amerika Serikat dan Rusia tidak akan terlibat langsung dalam konflik bersenjata dengan angkatan bersenjata mereka sendiri. Menurut Gokce, setiap konflik antara Amerika Serikat dan Rusia telah dilakukan melalui negara-negara atau organisasi proksi. Secara historis, Amerika Serikat selalu menggunakan pasukan proksi untuk melawan Rusia. Sementara Rusia telah melawan dengan mendukung kelompok-kelompok yang melawan imperialisme Amerika Serikat. Ketergantungan pada pasukan proksi ini kemungkinan akan terus berlanjut. Inggris 51%. Studi Lovers, tentara Inggris memiliki waktu 3 tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi perang. Menurut kepala barunya, saat ia mengumumkan program reformasi yang ambisius untuk mempersiapkan pasukan yang siap menghadapi peperangan modern. Nah, Jenderal Sir Rolly Walker mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk memodernisasi tentara Inggris karena ancaman geopolitik yang saling bertemu dari Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Ia juga menyebutkan reformasi sebagai rencana non-perang yang akan memberikan Inggris militer yang cukup kuat untuk mencegah musuh dan membuat mereka berpikir 2 kali. Nah, Walker mengatakan Rusia akan muncul dari perang di Ukraina, sangat berbahaya dan mencari balas dendam, betapapun konflik itu mungkin akan berakhir. Jerman 48%. Keputusan Amerika Serikat untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman dapat menyebabkan konfrontasi langsung ala Perang Dingin, Studi Lovers. Rusia telah memperingatkan, sementara Kanselir Olaf Scholz memuji langkah tersebut. Langkah Washington telah memicu kritik di Jerman, bahkan di antara anggota Partai Sosial Demokrat pimpinan Scholz. Membela keputusan itu, Scholz mengatakan kepada wartawan di sebuah pertemuan puncak NATO di Washington bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat pencegahan
dan mengamankan perdamaian. Dan itu adalah keputusan yang diperlukan dan penting pada waktu yang tepat. Gedung Putih mengatakan pada akhirnya akan berupaya untuk menempatkannya secara permanen di Jerman, dan rudal tersebut akan memiliki jangkauan yang jauh lebih jauh daripada sistem Amerika Serikat saat ini di Eropa. Polandia 41%. Seorang sekutu utama Presiden Vladimir Putin memperingatkan Polandia bahwa negara anggota NATO itu sekarang dianggap sebagai musuh berbahaya oleh Rusia dan dapat kehilangan status kenegaraannya jika terus melanjutkan jalannya saat ini. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang sekarang menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia menyampaikan komentarnya dalam sebuah artikel sepanjang 8.000 kata tentang hubungan Rusia-Polandia dengan mengatakan bahwa Moskow sekarang memiliki musuh berbahaya di Polandia. Nazdry Lovers Polandia nih yang mendukung Ukraina menuduh Rusia mencoba mengacaukan negara itu dengan kampanye disinformasi dan spionase. Moskow telah mengutuk apa yang dilihatnya sebagai sikap bermusuhan Warsawa terhadapnya dan kepentingan Rusia di Polandia. Medvedev Lovers yang menampilkan dirinya sebagai penganut paham liberalisme modern ketika ia menjadi presiden dari tahun 2008 hingga 2012, sekarang menampilkan dirinya sebagai seorang Kremlin garis keras yang sangat anti Barat, yang sering menyerang Barat dengan hinaan. Ukraina 26%. Story Lovers, Rusia dikabarkan meluncurkan rentetan serangan pesawat nirawak dan rudal jelajah. Beberapa rangkaian ledakan mengguncang ibu kota Ukraina pada waktu lalu. Puing-puing dari rudal dan pesawat nirawak yang dicegat jatuh di setiap distrik Kiev, melukai 3 orang dan merusak 2 taman kanak-kanak. Pemerintah kota melaporkan beberapa kebakaran terjadi. Setelah lebih dari 900 hari perang, kedua belah pihak tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah dalam pertempuran atau bergerak lebih dekat ke meja perundingan dengan Rusia dan Ukraina mengejar serangan darat yang ambisius. Ukraina telah bergerak maju ke wilayah Kursk Rusia dan tentara Rusia terus maju lebih jauh ke wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Nah, kalau mendengar kabar begini nih jadi khawatir nih. Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi. Jangan sampai terjadi ya Story Lovers. Oke Story Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.